Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali tentang pembuatan materi untuk BIM bangunan air ya. Yang sebelumnya kita sudah membuat ini ya, membuat assembly dan sub assembly untuk pemodelan galian atau pemodelan grading ya. Tahap berikutnya adalah kita akan membuat koridor ya. Jadi koridor itu nanti akan membuat penampang melintangnya ya. Jadi kan kita sudah membuat penampang melintang menggunakan assembly dan sub assembly-nya dengan mengisi beberapa parameter. Nah, kemudian dari parameter itu akan kita penampang melintang dari galian tersebut akan kita profilkan sepanjang alinyemen ini. Nah, cara untuk membuat ini ya, untuk memprofilkan penampang melintang ke alinyemen ya, kita menggunakan yang namanya koridor. Kita masuk menu home ya. Kemudian di sini ada koridor ya. Apabila ini tidak ada mungkin apabila ini tidak ada, sekali lagi sudah kami jelaskan bahwa ini bisa menggunakan ini ya. Klik aja nih panah ini ya. Klik sampai 3 atau 4 kali kalau nggak salah, nanti dia bisa muncul. Kalau misalkan seandainya ini belum ada. Yang pertama kita klik koridor ya, terus kemudian kita klik ini ya, simbol koridornya. Nah, di sini nanti kita akan mengisi beberapa parameter ya. Kita namai dulu ya koridor kita. Ini kasih nama aja koridor galian seperti itu ya. Kemudian ini koridor style ini sama, masih menggunakan basic bawaannya. Nah, kemudian ini baseline alignment ya, karena kita menggunakan alignment. Nah, kemudian ini alignmentnya yang sudah kita buat adalah ini ya, kita menggunakan yang galian mendam ya. Kalau yang alignment timbunan nanti akan kita gunakan untuk pembuatan koridor untuk saat kita pembuatan timbunan tubuh bendungannya. Nah, di sini kita menggunakan ini ya, galian mendam ya. Kemudian profilnya ya, profil untuk galian ini sebelumnya kita sudah membuat ini ya. Lah, ini ya galian pondasi ya, kalau teman-teman ingat tadi ya. Jadi galian pondasi itu adalah yang ini ya. Nah, ini ya. Nah, galian pondasi adalah garis biru yang ini ya. Nah, ini adalah rencana dari pondasi atau rencana dari grading atau galian pondasi bendungannya. Nah, inilah yang dipilih gitu ya untuk mengisi koridor tadi ya. Nah, kita kembali lagi ke tadi ya, ke koridor tadi. Nah, ini tadi maaf ya, saya ulang lagi ya. Koridor galian gitu ya. Terus kemudian ini basic. Alignment-nya kita menggunakan galian mendam ya, karena ini ada dua, kita menggunakan yang galian karena kita membuat koridor galian. Kemudian untuk profilnya kita tidak menggunakan yang existing ground, tapi kita menggunakan yang galian pondasi ya. Existing ground ini artinya dia tanah aslinya ya. Sedangkan kita galian pondasi inilah kita menggali di bawah tanah aslinya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini kita diminta untuk assembly-nya mana. Nah, kita klik yang assembly galian ya. Assembly galian yang sudah kita buat sebelumnya ini tadi ya. Jadi kita menggunakan basic line dan kemudian menggunakan sub assembly itu ya, daylight bench gitu. Kita klik yang galian ya, semacam ini ya. Nah, ini ada target surface-nya. Target surface kita isi yang existing ground ya. Jadi untuk profilnya kita menggunakan galian pondasi, tapi target surface-nya adalah kita menggunakan existing ground atau existing ini ya, tanah existingnya. Kemudian kita klik OK ya. Nah, di sini ada beberapa isian itu ya, galian mendam ya, ini sudah yang kita isi. Dan kita cek dulu ya, set all targets, kita klik. Nah, pastikan keduanya ini ya, di sini dan di sini, di atas dan target surface-nya. Nah, ini keduanya sudah di EG atau existing ground ya. Nah, semacam ini ya, sub assembly, daylight bench, kemudian ini assembly group-nya. Kemudian kita klik OK ya kalau sudah ya.
Baik, maaf kita lanjut kembali ya. Jadi ini tadi apabila kita klik OK keluar seperti ini ya untuk data baseline dan parameter regionnya. Kemudian tadi set all target kita pastikan bahwa ini keduanya sudah ini ya sudah di EG ya, existing ground ya. Apabila dia masih di none ya, maka kita klik yang existing ground ini ya. Tapi ini sudah ya, sudah existing ground semua. Nah, kita klik OK. Kemudian kita klik OK lagi ya. Di sini kita di sini diminta bahwa modified and needs to be rebuilt. Ya, kita lakukan adalah klik yang ini ya, rebuild the corridor. Kita klik OK ya, kita klik close. Nah, kemudian ini, nah ini sudah tampak ya teman-teman ya. Nah, ini adalah galian yang galian koridornya ya. Jadi penampang ini tadi ya teman-teman ya. Penampang ini penampang assembly dan sub assembly ya. Jadi penampang ini yang kita gunakan sebagai parameter ini ya. Sebagai parameter potongan melintang untuk di ini ya, di galiannya. Nah, ini kita running ke ini ya. Kita running ke sini. Kemana? Ke alignment-nya ya, ke alignment. Kita runningkan ke alignment-nya ya. Ini alignment galiannya seperti ini ya. Nah, ini untuk bisa kita cek ya di sini ya untuk untuk bentuk ininya ya, bentuk surface-nya atau bentuk ininya, bentuk koridornya, Pak. Dan ini di sini ya kita masuk ke prospektor ini ya. Kemudian kita klik ini ya. Nah, ini ada koridor, kita expand ya. Nah, ini lagi ya. Di sini kita klik ini, kita klik kanan ya. Di koridor galian ini kita klik kanan. Kemudian ini ada simbol select ya. Kita klik select ya. Nah, jadi dia akan terselect seperti ini ya. Nah, kemudian kita ini ada yang namanya object viewer gitu ya. Di sini. Apabila di sini tidak ada, kita bisa klik kanan ya. Klik kanan object viewer ini. Ini kita klik. Nah, ini adalah bentuk koridornya ya. Ini kita bisa ini ya. Nah, ini bisa kita ganti-ganti sisi pandangnya ya. Nah, ini. Ya, jadi nanti rencana galiannya adalah seperti ini ya. Jadi nanti ketika di proyek nanti ini galiannya akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini akan digali seperti ini ya. Lebar galiannya tadi adalah 10 meter ya. Kemudian di sini adalah sisi-sisi yang digali ya di sini ya. Seperti itu ya. Ini ada beberapa pandangan ya. Jadi ada bisa 3D hidden akan seperti ini. Terus kemudian wireframe. Silakan bisa diganti-ganti sendiri ya, realistik gitu ya. Seperti ini ya. Terus kemudian ada kita menggunakan konseptual aja enggak apa-apa lah. Lah ternyata kita masih memiliki kendala ya teman-teman. Jadi ternyata di sini kalau kita lihat di sini masih ada seperti ini ya. Jadi ini bentuknya kayak high heels, kayak sepatu high heel gitu ya. Lah ini ternyata perlu kita benahi ya teman-teman ya, bagian yang sini ya. Karena ini nanti kalau kita nggak benahi ini akan terhitung di volume ini ya, volume galiannya akan mempengaruhi volume cuttingnya. Ya, apa yang menyebabkan ini terjadi seperti ini ya teman-teman ya? Mungkin yang menyebabkan adalah tadi ya. Jadi kita mungkin garis profilnya kita kurang panjang semacam itu. Baik, kita coba perbaiki dulu ya untuk bagian sisi sini ya. Sisi mana? Yang sisi high heel ini ya. Nah, ini ternyata dia adalah di sisi sini ya teman-teman ya. Dia ada kayak garis panjang ini ya. Ternyata dia di sisi di STA 00-nya gitu. Cara untuk memperbaikinya adalah seperti ini. Jadi kita kembali ke ini ya, ke gambar ini ya. Kita klik garis desain kita ya. Garis desain kita ya. Garis desain grading kita, desain grading bendungan. Nah, kita cari titik 00 tuh yang mana gitu ya. Kalau ini kan berarti ini titik yang 360 ya. Berarti STA 0 berarti berada di sini ya. Kenapa kita mencari STA 0? Karena ini tadi ya, yang bermasalah adalah yang bermasalah ternyata di STA 0 ini ya. Di sini ya. Jadi dia terdapat garis panjang yang ini ya, nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Caranya adalah seperti ini.
Ini kemungkinan ya. Jadi kemungkinan ini garis desain kita ya, atau garis profil kita. Ini kemungkinan ini apa namanya? Dia kurang geser ke kiri gitu ya. Artinya titiknya ini dia si Civil 3D-nya membaca bahwa ini belum memotong tanah aslinya gitu ya. Cara memperbaikinya cukup simpel, jadi kita klik di sini ya teman-teman. Kita klik di sini, terus kemudian kita geser sedikit aja ya. Jangan lupa ortonya dihidupkan ya. Kita geser sedikit aja biar dia istilahnya lebih dalam dari ini ya. Lebih dalam dari sisi tanahnya ya. Kita klik seperti itu ya. Nah, sambil kita cek lagi elevasinya ya teman-teman ya. Jadi kita cek elevasinya lagi di Geometry Editor. Nah, ini ada kayak bola hijau ini, kita klik. Ini elevasinya, ini ada sedikit minus di sini ya. Ada sedikit minus di sini karena memang tadi kita ini kan ya, agak kita geser. Tapi tidak apa-apa, ini sudah 100 semua ya, artinya elevasinya masih terjaga. Nah, ini kita close kalau emang kita cek masih ini. Nah, dengan adanya kita geser ini, kan kita tadi menggeser ya. Nah, di sini teman-teman ini ada simbol kuning ini ya. Nah, ini ya, ada kayak tanda pentong kuning. Ini caranya adalah kita klik kanan, nah kita rebuild. Nah, kita rebuild ini ya. Jadi koridornya kita rebuild kembali. Kita klik rebuild. Nah, dia kuning-kuningnya sudah hilang. Kita lihat lagi ya hasilnya ya. Nah, di sini ternyata alhamdulillah sudah hilang ya di sini ya. Jadi garis merahnya tadi sudah hilang ya. Nah, sekarang kita klik kanan. Nah, kita select ya. Kita lihat kembali objek viewernya ya, apakah dia bentuknya sudah bagus apa enggak. Kita lihat ya. Kita lihat 3 dimensinya. Nah, ini ternyata alhamdulillah sudah bagus ya. Jadi di kanan kirinya sudah tidak ada ini ya, sudah tidak ada garis yang memanjang seperti tadi ya. Nah, semacam itu ya. Nah, itu adalah untuk memperbaiki tadi ya koridor kita yang masih sedikit terkendala di bagian ujungnya. Baik, untuk pembuatan koridor untuk galian untuk sesi ini kita akhiri ya. Kita akan lanjut lagi ke sesi berikutnya ya, untuk pemodelan beam bangunan air untuk main dam tipe urugan. Baik, demikian kami akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.